Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kalian tahu nggak teman-teman? Tabir yang telah tertutup selama 15 tahun akhirnya terbuka. Rismon Sianipar di ujung tanduk, teman-teman. Rismon Sianipar di ujung tanduk. Sebuah judul caption dari salah satu postingan yang sempat viral di sosial media. Di mana dalam video tersebut ada podcast Pak Aroni Teguh, kalau tidak salah itu di Cumi Cumi Studio, Cumi Cumi Studio lagi. Di studionya Cumi Cumi, teman-teman. Di mana mereka membahas tentang bagaimana Pak Aroni Teguh pengalamannya dalam apa yang dia temukan, apa yang dia ketahui tentang sesuatu fakta dan data terkait dengan ijazah palsu Rismon Sianipar. Makanya mereka menduga kuat atas temuan-temuan yang mereka temukan. Dia mengatakan tabir yang telah tertutup itu akhirnya terbuka. Ya, orang yang mereka selama 15 tahun ini tahu bahwa Rismon Sianipar ini telah meninggal dunia. Tiba-tiba dari Indonesia ada orang bertanya tentang ijazah dari Rismon Sianipar. Lantas mereka mungkin bertanya-tanya, ada apa? Orang ini bukannya sudah meninggal? Ini mungkin kemungkinan teman-teman ya. Lantas mungkin mereka penasaran. Mereka bertanya, Pak, apakah mereka, kenapa sama orang ini? Bukankah orang ini sudah meninggal? Setahu kami 15 tahun yang lalu orang ini sudah meninggal. Ada surat kematiannya loh. Ini kemungkinan, ini saya coba rekayasakan dalam imajinasi saya teman-teman. Ya, bukan orang ini sudah meninggal, akhirnya terbukalah tabir tersebut. Tidak, orang ini masih hidup dan hari ini bikin banyak kegaduhan atas Indonesia. Menurut pandangan atau keyakinan banyak orang, teman-teman. Itulah akhirnya tabir itu mulai terbuka dan akhirnya juga itu sepertinya dua orang ini yang diundang dari Yamaguchi untuk datang ke sana mengambil bukti-bukti yang ada, bukti analog, bukti yang kuat tentang surat kematian itu masih dugaan teman-teman ya. Ya, dan nanti kita akan bahas sama-sama saksikan beberapa video-video yang akan kita bahas bersama-sama menjadi ruang diskusi publik tentang pemberitaan-pemberitaan yang sedang beredar dan viral di tengah-tengah masyarakat, khususnya teman-teman di sosial media. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan teman-teman, saya juga mau kembali memberikan penyampaian kepada teman-teman semua bahwa sebentar lagi ya di bulan depan itu YouTuber Nusantara merencanakan untuk kita melakukan halal bihalal sekaligus kita melaksanakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama. Yang dimana kita akan adakan itu di Solo dan kemungkinan besar Bapak Jokowi akan hadir teman-teman. Dan kita akan celebrate sama-sama di sana atas perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan sepanjang 1 tahun yang silam. Dan kembali lagi menyemakan visi dan ingin mendengar wejangan-wejangan, hikmat-hikmat kebijaksanaan dari Bapak Jokowi untuk bagaimana kedepannya kita untuk bersosial media melawan hoax dengan cara-cara yang lebih sopan, lebih positif lagi, dan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Semoga itu bisa terjadi. Kita akan ke sana kalau tidak salah itu minggu kedua bulan April. Dan buat teman-teman semua yang mau untuk berkontribusi untuk meringankan biaya saya ke Solo, karena teman-teman tahu dari Manado ke Solo lumayan lah untuk biaya tiket pulang pergi teman-teman ya. Dan jika kalian tergerak untuk meringankan biaya perjalanan saya, kalian bisa berkontribusi di nomor rekening di bawah teman-teman. Dan oh ya, saya mau ucapkan terima kasih banyak buat ada orang yang melakukan saweran dan tidak tahu aku dari mana, tidak memberikan informasi sama sekali, tapi sudah memberikan kontribusi dan itu langsung saya simpan untuk di bulan depan nanti. Terima kasih banyak. Semoga orang baik ini kebaikannya dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, kita akan segera membahas video yang viral ini teman-teman. Let's go. Dan soal surat kematian itu dengar-dengar udah mulai disidik juga sama kepolisian. Dari awal kan kita sudah dapatkan itu. Berarti benar itu ya, bukan
Ya, Diduga benar. Diduga kuat benar. bukan diduga lagi. Bukan diduga lagi. Wah, ini bahaya. Bukan ini, diduga Rizwan. lagi. Udah meyakinkan ratusan juta orang. Karena kejadiannya itu waktu email pengecekan akademik yang kita lakukan itu membuka tabir 15 tahun ini. Tabir Oh, 15 tahun. ternyata informasinya orangnya masih ada. Masih hidup. Iya. Kan Sementara apa yang dokumennya saya di sana bayangkan sudah tadi di masuk ya. close bahwa orangnya sudah meninggal. Seperti itu yang kira-kira yang Jadi waktu diinvestigasi, ditelusuri jejaknya di Yamaguchi itu agak kesulitan tadinya karena orangnya udah meninggal gitu. betul. Jadi dugaan saya karena dia ada seseorang siapakah yang mengirimkannya ini Hmm. ke Yamaguchi. Nah, pertama yang menerima itu kan profesornya. Karena profesor itu yang bertanggung jawab atas baik proses belajar hidup dan sebagainya itu dia yang belajar. Termasuk sepeda kita juga kita mengurus berbagai macam harus rekomendasi senseinya Profesor kita. Sensei. Iya, senseinya kita, profesornya kita tuh. Bahkan kalau kita ada kejadian apapun yang ditelepon polisi itu senseinya. Jadi tidak ada urusan dengan universitas, senseinya. Nanti senseinya yang akan tanya ada masalah apa. Nah, kira-kira kalau dia mengirimkan surat ke bagian akademik di universitas, terutama fakultas engineeringnya, itu diterimalah oleh senseinya. Senseinya langsung putuskan bahwa karena kalau dia sudah meninggal ya tidak bisa ujian, dia tidak bisa ujian. Oke. Dan tahun 2025 ketika kasus isu dugaan ijazah Pak Jokowi itu meledak, Ya, profesornya kaget lagi. Ternyata profesornya sudah pensiun. Tahun 2009 itu sudah 2009 atau 2010 dia pensiun dari Yamaguchi, dia pindah ke universitas swasta di sana. Ya. Terakhir kita ada ketemu emailnya, tapi ternyata di email tidak dijawab lagi. Berarti dia artinya dia sudah pensiun. Oke. Dia. Berarti kemarin isu ijazah Rismon itu palsu semakin mendekati kebenaran, bukan isu lagi. Bukan isu lagi. Karena dari Yamaguchi sudah verifikasi terverifikasi dokumen S2 dan S3-nya. Apa itu yang bikin Rismon akhir-akhir ini cenderung marah-marah gitu ya? Mungkin saja karena S2-nya itu katanya tidak keren loh, tidak ngambil S2 yang luar negeri karena UGM-nya. Ya kita sebagai orang yang pernah kuliah di UGM, UGM itu terbaik yang kita miliki loh di Indonesia dan di dunia juga bagus. Diakui. Nah, kalau sudah punya S2 UGM, kita tidak mungkin apply S2 di luar negeri. Kita pasti apply S3-nya, lebih tinggi grade-nya. Ya, Nah, mau dapat 2 gelar S2 atau memang S2 di UGM nggak selesai? Di S2 di UGM kan dia selesai. Ada aja Nah, ini tapi bidang presenter dia kan ini. elektro, bukan bidang komputer dan informatik seperti saya dengan Joshua. Ya. Yang bidang ilmunya memang linear dari awal. Kita belajar email processing dari awal gitu. Makanya dia ambil S2 itu di Jepang. Tidak. S2-nya tuh dia hanya S2 UGM. S2 di Jepang itu tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Beasiswanya itu diperuntukkan. Dan soal surat kematian itu Tidak dengar-dengar terdaftar. udah mulai di Itu saya jelaskan di awal apa yang saya bayangkan ya ternyata sama seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Roni Teguh, teman-teman ya. Saya belum mendengar sebelumnya, hanya melihat captionnya dan kemudian saya mendengar sekarang bersama dengan kalian. Ya. Jadi seperti itu ya, tabir yang sudah tertutup selama 15 tahun yang mereka tahu nih, orang ini sudah meninggal dunia tiba-tiba, wah. Kenapa ada orang yang bertanya soal orang yang sudah meninggal ini? Apakah arwahnya gentayangan? Ini kebanyakan netizen ini mengatakan bahwa, waduh, Bang, Rismon gentayangan. Bahkan ada yang buat AI, dia pakai pakaian seperti pocong, teman-teman. Tapi itu AI, teman-teman ya. Saking gemesnya ya orang ini ya. Kata Bang Biel, dia mengatakan ini orang ini penipu atau penjahat akademik, teman-teman. Dokter Rismon siap nggak diperiksa Rismon siap diperiksa kejiwaannya. Mulai muncul. kejiwaan? Diperiksa kejiwaan untuk
menyatakan bahwa saya tidak sakit jiwa. Iya. Dan dengan Pak LBB, itu siap lah. Oh siap. Next. Roy Suryo, cobalah lihat, perhatikanlah. Saya kasihan dengan Roy Suryo. Sebenarnya ada apa dia lagi anak nih, Bu? pintar dan anak baik. Wih, anak pintar, anak saya baik. kasihan dengan keluargamu. Kamu sepertinya sekarang seperti gembel ya. Rambut acak padut, muka sudah nggak jelas. Padahal kamu mantan menteri loh. Dan pernah bersahabat dengan Pak Jokowi. Hari ini kok kamu benci dengan Pak Jokowi? Ada nggak utang yang belum dilunasi Pak Jokowi terhadap kamu sehingga kamu benci banget dengan Pak Jokowi? Kalau ada, biar saya mintakan kepada Pak Jokowi untuk melunasi hutang ketika kamu bersahabat dengan Pak Jokowi gitu ya. Ya. Jadi jangan begitu. Nah, kalau kalian ingin melanjutkan, maaf, Pak Jokowi tidak mau memberikan restorasi justice kepada semuanya. Dia ingin perkara ini harus lanjut ke persidangan agar kepastian hukum dia mendapatkannya. Jadi dia nggak larut dengan perkara ijazah. Roy Suryo. Ya, Bu. Kalau pujilah sekalian, Bu. Jangan habis Ibu puji, Ibu jatuhkan. Ya. Itu kalau orang Manado bilang, teman-teman, abis dia angka dia banting. Angka kong banting ya. Dia angkat, dia puji, supaya ketika dipuji diterbang setinggi langit. Setelah orang itu merasa di atas angin, dijatuhkan ke bumi. Ya. Ini di awal dia kasihan sama Roy Suryo. Roy Suryo ini katanya anak pintar, anak baik, anak dengar-dengaran, rajin menabung. Bang, lo tambah-tambah aja, Bang. Ya. Belum selesai 1 detik dia mengatakan pujian Roy Suryo anak baik, anak pintar. Selang sedetik kemudian dia mengatakan, sekarang Roy Suryo seperti gembel. Roy Suryo seperti gembel, rambutnya acak-acakan katanya. Aduh. Ibu Eli Daneti tiba-tiba udah bersih tegang dengan Roy Suryo ya. Udah nggak cocok mereka lagi, teman-teman. Next. Mending kita lihat ini, teman-teman ya. Kata warga usai terima sembako dan THR dari Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo. Gimana Ibu? Kenapa Bu kalau menangis Bu? Pak Jokowi alhamdulillah matur nuwun paringi rezeki. Matur nuwun nggih, alhamdulillah berkah nggih. Kali sat paras dan alang apa-apa nggih, alhamdulillah nggih, Mbak matur nuwun. Dalam ala kula keliling dodol dolanan. Bu, dapat apa ini Bu? Dapat sembako sama amlokan dari Pak Jokowi. Gimana Bu, senang nggak ini? Seneng banget, makasih banget buat Pak Jokowi ya Pak. Ini membantu banget. Iya. Dedekan ketemu Oh, dengar suara orang ngomong kayak gitu, aku pengen banget ke Pulau Jawa, teman-teman ya. Saya sudah katakan saya bukan orang Jawa, saya lahir dan besar di Manado. Akan tapi ketika kemarin tahun lalu kita pergi ke Solo, juga saya ke Jogja, saya juga ke Malang, teman-teman. Sampai hari ini ketika pulang dari sana sampai detik ini saya itu benar-benar kangen, pingin sekali balik ke sana, teman-teman ya. Bang, kamu udah mau jadi orang Jawa kan? Memang aku keturunan memang dari sana ya. Aku sudah berapa kali jelaskan bahwa saya sangat bersyukur di tahun yang lalu saya bisa mempertemukan ibu dengan keluarga besar saya di Malang yang sejak ibu saya kecil sampai sudah sebesar ini, sampai sudah dengan usianya yang sekarang, dia belum pernah sekalipun ketemu dengan keluarga besar yang ada di Jawa. Bahkan sudah hilang kontak. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu karena dari YouTube kita bisa ketemu kontak dari keluarga kami. Kami bisa mendapatkan foto-foto ibu kami ada di mereka, ya, foto-foto opa kami, kakek kami, teman-teman ya. Dan kemudian tahun lalu ya kita mendapatkan kesempatan untuk
mengantar ibu ketemu dengan mereka. Saya juga sangat bahagia bisa menjalin kembali silaturahmi yang sudah lama putus teman-teman ya. Akhirnya ibu ketemu dengan sana. Pasti teman-teman semua yang setia nonton video ini, channel saya pasti kalian mengikuti live streaming. Dan saya juga berharap jika mendapatkan berkat yang lebih, mendapatkan banyak kontribusi yang lebih dari teman-teman semua, saya juga akan mengajak ibu teman-teman untuk ketemu dengan saudara-saudari kami yang ada di Jawa, di Malang teman-teman ya. Ya, jadi melihat seperti ini aku sangat pengen lagi ke sana teman-teman. Jadi gak sabar bulan depan. Tapi bulan depan udah dekat ya teman-teman ya. Jadi harus sabar. Kita nanti semoga bisa ketemu Pak Jokowi, semoga bisa ajak ibu juga kalau dapat berkat lebih, bisa ajak ibu ketemu dengan saudara di Malang lagi dan kita bisa bersilaturahmi kembali. Apalagi mereka di sana, keluarga saya di sana semuanya Islam teman-teman ya, beragama Muslim dan merayakan Idul Fitri. Siapa tahu nanti kita bisa ya merayakan bersama-sama di sana teman-teman ya. Semoga saja ya teman-teman ya. Inilah yang saya katakan, bagaimana kebenaran pasti cepat atau lambat akan menemukan jalannya sendiri. Bayangkan 15 tahun. 15 tahun. Kebohongan itu terus menjadi sebuah kebohongan di Yamaguchi tentang bagaimana seseorang yang mengatakan dirinya meninggal, dirinya sudah mati. Akan tetapi teman-teman ya, untuk menghindari tagihan. Dan itu berjalan, kebohongan itu, kepalsuan itu berjalan selama 15 tahun. Tapi kebenaran cepat atau lambat akan menemukan jalannya sendiri. Itu mungkin orang Manado bilang juga, itu barang busuk biar mau sembunyi di mana tetap mau dapat ciong. Barang sesuatu yang berbau busuk mau disembunyikan dimanapun pasti akan tercium teman-teman. Ya, kejahatan, kebohongan mau ditutupi serapat apapun, satu saat dia akan terbuka. Dia akan terbongkar. Inilah yang kita lihat, pelajaran kehidupan dari seorang Rismon Sianipar. Begitu rapat dia menyembunyikan, dia mengaburkan sebuah fakta dan kebenaran atas kematian dirinya yang diduga oleh beberapa pihak yang mendapatkan bukti teman-teman ya. Begitu lama dia menyembunyikan, akhirnya terbongkar juga. Akhirnya semuanya, tabirnya terbuka. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua teman-teman ya. Jadi jika jujur, jika ya, katakanlah ya. Jangan menyembunyikan suatu hal yang salah. Karena cepat atau lambat kebenaran itu akan terungkap. Mending kita akui kesalahan kita, bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat, berusaha untuk cari solusi yang terbaik dengan cara melakukan kebenaran. Karena tidak pernah ada yang akan membuat kita rugi kalau kita melakukan hal yang benar. Bagaimana pendapat kalian? Semoga ini bisa mencerahkan. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.